beliau mendoakan semoga Pak Munarman dan keluarganya diselamatkan dari makar-makar jahat dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Oke. Viral doa Habib Rizik Syihab untuk ex anggota FPI yang diteroriskan sungguh mengkagetkan umat. Simak berita ini sampai selesai. Pastikan Anda terus bersama kami di kabar NKRI akurat dan terpercaya. Yukadzabu fihas shadiq. Orang yang jujur didustakan, saudara. Sebaliknya, wa yusaddaqu fihal kadzib. Sementara pendusta dipercaya, saudara. Jadi Nabi bilang nanti akan datang di tengah aku punya umat satu zaman yang penuh dusta, yang penuh kebohongan, yang penuh tipuan, di mana orang-orang yang jujur didustakan, sementara para pendusta dipercaya, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak sampai di situ kata Nabi alaihi salatu wassalam, saudara. Di situ juga dikatakan wa yukhawwanu fihal amin. Orang-orang yang punya amanat, megang amanat, saudara, dikhianati, enggak dikasih kepercayaan. Sementara sebaliknya, saudara, wa yu'tamanu fihal kha'in. Para pengkhianat justru diberikan amanat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi udah kasih kabar 15 abad yang lalu, saudara. Akan datang satu zaman di tengah aku punya umat, orang yang jujur didustakan, orang yang berdusta justru dipercaya, saudara. Orang yang amanat enggak dikasih kepercayaan, para pengkhianat justru diberikan amanat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah begitu kata Nabi, wa yantiqu fiha ruwaibidah, maka para ruwaibidah akan berkicau di sana sini, saudara. Di kediaman saudara M, tim melakukan penggeledahan dan tim yang lain juga melakukan penggeledahan di kantor sekretariat di daerah Petamburan, kantor sekretariat organisasi massa yang sudah dilarang oleh pemerintah. Dalam penggeledahan di kantor sekretariat ormas terlarang tersebut ditemukan yang pertama adalah atribut ormas terlarang yang sudah dilarang pemerintah, jadi beberapa atribut terlarang. Kemudian beberapa dokumen yang tentunya akan didalami oleh penyidik Densus 88. Kemudian beberapa tabung yang isinya adalah serbuk yang dimasukkan di dalam botol-botol, yang serbuk tersebut mengandung nitrat yang sangat tinggi jenis aseton, dan itu juga akan didalami oleh penyidik. Kemudian yang terakhir, ada beberapa botol plastik yang berisi cairan TATP. Cairan TATP ini merupakan aseton yang digunakan untuk bahan peledak yang mirip dengan yang ditemukan di Condet dan Bekasi beberapa waktu yang lalu. Ini juga akan didalami oleh Puslapor tentang isi dari kandungan cairan tersebut. Penggeledahan masih terus dilakukan, yang dilakukan di Petamburan, dan saat ini saudara M masih dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Penangkapan Munarman ini memang penuh dengan teka-teki, karena sebelumnya seperti main poco-poco ya, ada semacam ada skenario tertentu di mana Munarman ingin
giring di kandang terorisme. Ada yang memprotes saya misalnya tidak netral katanya. Bagaimana kalau memang bersalah betul? Pertama, kalau kita bicara bersalah itu, bersalahnya itu kadarnya seperti apa? Kalau bersalah menghadiri baiat dan setelah baiat tersebut doing nothing, tidak melakukan apa-apa dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan ISIS misalnya, maka hal tersebut kemudian tidak bisa dikatakan ada tindak pidana. Karena harus jelas sebuah kegiatan yang dikategorikan tindak pidana tersebut bukan hanya sekedar menghadiri baiat tapi setelah itu nggak ngapa-ngapain. Itu kan sama seperti misalnya orang menghadiri aliran sesat misalnya, setelah itu dia nggak ngapa-ngapain, tidak juga merugikan orang lain misalnya. Tapi kalau dia memang terlibat dalam perencanaan bom, terorisme dan lain sebagainya, apalagi merenggut jiwa manusia, ya tidak bisa tidak, memang harus bertanggung jawab. Tapi masalahnya, apakah aparat penegak hukum memiliki bukti yang sesolid itu atau tidak, yang betul-betul bisa menggambarkan kausalitas, hubungan kausalitas antara katakanlah tindakan teror, dan orang mengaitkan dengan tindakan terorisme di Makassar misalnya, dan kadang-kadang juga di Mabes Polri yang kita tidak tahu kalau di Mabes Polri karena pelakunya juga ditembak mati. Di Makassar juga pelakunya juga bunuh diri misalnya. Nah, apakah memang ada hubungan kausalitas yang katakanlah memang direct, bukan asumsi? Kalau asumsi itu begini misalnya, hadir di baiat, lalu pelakunya itu hadir juga di baiat, lalu koneksi di antara keduanya tidak jelas kecuali sama-sama hadir di baiat misalnya. Nah, kalau yang seperti itu saya kira tentu tidak bisa secara gegabah dikatakan langsung terlibat begitu saja. Tapi banyak orang yang mengatakan Polri tentu tidak sembarangan. Ya, kita doakan ya, kita doakan sebaik-baiknya bahwa penegak hukum kita tetap profesional, netral, ya, independen, dan juga tentu tidak melakukan sesuatu berdasarkan pesanan kekuasaan atau pihak manapun. Benar-benar menegakkan hukum sesuai dengan fungsinya, ya. Pertama sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, yang kedua adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan ketiga fungsi penegakan hukum. Doa dari Habib Rizik mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi malam ini adalah malam 17 Ramadan, ya, pertama kali Al-Quran diturunkan, dan mudah-mudahan datang pertolongan Allah untuk menunjukkan kebenarannya bagi siapapun, karena ini adalah sebuah doa yang sifatnya umum. Jadi kepada siapapun yang zalim, maka mudah-mudahan Allah memberikan azab kepadanya. Tapi bagi siapapun yang diperlakukan tidak adil apalagi dianiaya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya kelak nanti. Reaksi Habib Rizik saat tahu Munarman ditangkap, berdoa terhindar makar jahat. Mantan Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab sudah mengetahui perihal Munarman ditangkap tim Densus 88 anti teror. Hal tersebut diungkapkan pengacara Habib Rizik, Aziz Yanuar. Saat mengetahui Munarman ditangkap, reaksi Habib Rizik adalah mendoakan mantan sekretaris FPI itu. Penangkapan terhadap Munarman itu terjadi pada Selasa 27 April 2021 kemarin di kediaman Munarman yang berlokasi di Pondok Cabe, Tangerang Selatan sore hari. Menyikapi adanya penangkapan itu, kata Aziz, kliennya yakni Habib Rizik hanya bisa mengirimkan doa untuk keselamatan Munarman. Dalam doanya, kata Aziz, Habib Rizik berharap agar Munarman maupun keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait penangkapan yang dilakukan terhadap Munarman atas dugaan terorisme ini, Aziz berpendapat Munarman merupakan orang yang anti terhadap aksi terorisme.
Yang jelas, Munarman dan FPI termasuk Habib Rizik sangat menolak keras segala bentuk tindakan terorisme dan upaya-upaya tersebut, tukas Aziz. Seperti diketahui, anggota kuasa hukum Habib Rizik Syihab Munarman SH ditangkap dalam dugaan tindak pidana terorisme pada Selasa 27 April 2021. Kabarnya, Munarman ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Polri di kediamannya di perumahan Modern Hills, Cinangka, Pamulang, Tangerang Selatan sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dibenarkan oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono. Argo juga membenarkan bahwa Munarman ditangkap karena terkait dugaan tindak pidana terorisme. Dalam informasi yang beredar, Munarman diduga telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.